Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsa, saudara-saudaraku semua, semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal barokah serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini aku akan membahas sentralnya, pokoknya pengobatan Ibu Ningsih Tinampi. Karena mungkin buat sebagian orang belum tahu atau kurang paham apa yang dimaksud dengan lepas pocong. Karena kebetulan temanku tadi juga bertanya, lepas pocong itu apa sih? Dan kenapa kok biayanya itu mahal? Kata temanku begitu. Dan di sini aku akan menjelaskan apa sih lepas pocong dan apa pentingnya lepas pocong. Dan apakah benar lepas pocong itu mahal? Oke, sekarang kita lanjut. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan lepas pocong. Lepas pocong itu bukan kok pocongan terus dilepas gitu, bukan begitu. Jadi itu istilahnya lepas pocong. Kita tahu setiap pengguna ilmu hitam kalau ingin menyakiti pasien, istilahnya dengan menyantet pasien, itu sang pengguna ilmu hitam atau dukun lah, kita katakan yang lebih mudah dukun gitu. Dukun itu biasanya menggunakan media berupa boneka. Boneka itu kan biasanya sudah dipocongin, sudah diikat sampai banyak. Itu tujuannya supaya apa-apa yang ditaruh dalam bentuk goib itu supaya tidak mudah keluar. Makanya lepas pocong ini pengobatan yang sangat sentral, sangat pokok dalam pengobatan ilmu santet-santet beginian. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melepaskan dari belenggu lepas pocong ini. Makanya kenapa dalam setiap pengobatan aku lebih condong ke Ibu Ningsih Tinampi buat saudara-saudaraku yang terkena santet. Tapi tetap jodoh-jodohan, namanya pengobatan, berobat itu jodoh-jodohan. Kalau suka ke Ibu Ningsih Tinampi silahkan ke Ibu Ningsih Tinampi. Kalau suka ke Mbah Pri juga silahkan ke Mbah Pri. Mbah Pri juga bagus. Begitu juga ke Ustadz Danu. Ustadz Danu itu juga bagus. Kalau mau ke Ustadz Danu silakan. Aku di sini tidak menyudutkan siapapun. Cuman aku di sini menjelaskan lepas pocong dan pentingnya lepas pocong. Oke, kita lanjut. Lepas pocong. Begini saudaraku, kalau sang dukun menyantet orang itu biasanya menggunakan media. Makanya kemarin dalam videoku yang ini sudah aku jelaskan, jangan suka ngobrol tanggal lahir dan weton, nama, tanggal lahir dan weton. Itu jangan diobral sembarangan kepada orang. Kita boleh saja berkata jujur, nama, alamat, tanggal kelahiran itu dalam situasi-situasi yang sangat dianjurkan. Misalkan buat KTP itu kan namanya harus asli. Terus ngurus kakak itu juga namanya harus asli. Kalau itu ditanya ya harus dijawab dengan benar, sesuai keadaan, sesuai kenyataan, itu harus dijawab dengan benar. Tapi kalau yang tanya dukun atau orang yang nggak dikenal, itu jangan dikasih. Siapa namamu? Nggak tahu. Gitu aja. Siapa nama bapakmu? Nggak tahu. Beres. Lahirmu hari apa? Lupa. Udah cukup. Maka dalam video ini udah aku jelaskan kemarin. Kita lanjutkan ke tema lepas pocong. Biasanya dukun kalau disuruh menyantet orang, dukun itu menggunakan media boneka. Karena aku di sini bukan dukun, aku akan membuat contoh botol ini aja. Umpamanya ini boneka. Kenapa orang yang disantet itu berada di tempat yang jauh kok terasa sakit? Karena
sang dukun sudah memasukkan sukma ke dalam boneka ini. Umpamanya ini boneka ya, tapi ini kan botol. Tapi aku karena nggak dukun, aku pakai media contoh ini aja sebagai contoh. Sudah dimasukkan sukma calon korbannya, si korban di dalam boneka ini. Makanya kalau boneka ini ditusuk jeng, otomatis yang di sana itu terasa sakit, kesakitan. Kalau di sini diisi apapun, di sana juga merasakan. Karena apa? Sukmanya sudah ditaruh sini. Makanya jangan sembarangan ngobrol nama, ngobrol weton, ngobrol apapun tentang diri pribadi. Itu privasi kita. Karena kalau sampai tahu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sukma kita kemudahan ditarik sini itu mudah. Jadi kenapa kok aku bilang kalau lepas pocong pengobatan Ibu Ning Siti Nampi itu sangat sentral dan sangat penting. Karena apabila sang pasien ini diobatin siapapun, ini dukun tahu kalau pasiennya sedang diobatin, orang itu tahu. Misalkan ini sang pasien di sana diobatin dengan cara ruqyah. Ruqyah begitu dibacakan ayat-ayat suci, diambilkan ayat-ayat suci, ya namanya demit yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh si korban, namanya demit, dibacakan ayat suci, ya gelimpangan bro, ngono lho bro. Demit iki yo klepekan di sini, otomatis boneka yang ada di dukun ini ya sama gerak-gerak bro. Ada aktivitas, ada penampakan aktivitas di tempat dukun. Kalau udah begitu dukun ini, wah, ini ada yang ngobatin ini pasienku. Siapa ini? Yes, lihat diteropong ini sama si dukun. Oh, yang ngobatin ternyata orang ecek-ecek misalkan. Yang ngobatin misalkan ke orang ecek-ecek. Tahu, dukun ini tahu, biarin aja. Nanti kalau demitnya udah kepanasan karena dibacakan ayat suci Al-Quran, maksudnya bukan ayat Al-Qurannya yang ecek-ecek, bukan, tapi yang baca ini biasanya labil, masih tergoda keduniaan, pengobatan kurang ikhlas, atau karena uang. Ini dukun ini santai ngeliatin, biarin aja sambil rokokan dukun nyawang. Wish, biarin ini pola koyo opo guys, dukun dibiarkan sama dukun. Begitu ini sudah tenang, berarti demit yang ditaruh di tempat si korban sudah pergi karena diusir dengan cara ruqyah tadi. Tapi yang di sini masih, gitu loh, yang pegang kendali ini masih. Jadi setelah yang di sana itu sembuh karena demitnya sudah pergi, kan yang berobat pulang. Karena dukunnya biarin aja, nanti kalau sudah seminggu aku garap lagi. Begitu sudah 1 minggu, 1 bulan, diisi lagi, yes, pasien kumat lagi, kelepek-kelepek, ngamuk maneh, ngomel maneh. Bayangkan kalau sekali pengobatan misalkan ke orang yang tidak benar itu 500.000 misalkan, kalau berkali-kali jadi berapa juta? Berjuta-juta bro. Karena tujuan penyakit ini sudah aku pernah jelaskan di dalam videoku yang kemarin-kemarin. Tujuannya penyakit ini adalah habis hartanya, mati orangnya. Begitu mas bro. Jadi kenapa kok pengobatan Ibu Ning Siti Nampi itu sangat sentral lepas pocong, sangat penting. Karena kalau ini yang ngobatin misalkan kok Ibu Ning Siti Nampi, sekelas Ibu Ning Siti Nampi, lagi dukun tahu, diteropong, begitu ini gerak-gerak diteropong, siapa yang ngobatin? Wah, diobatin Ning Siti Nampi, mulai dukun masuk, yes. Makanya sering kita lihat dalam videonya Ibu Ning Siti Nampi, dukun bahkan sampai masuk ke tubuh pasien, sukmanya, dalam arti melarang Ning Siti Nampi supaya jangan mengobati pasien
ini, gitu loh. Dan yang namanya lepas pocong ini sangat sentral karena taruhannya yang mengobati. Misalkan kok Ibu Ning Siti Nampi yang mengobati, itu taruhannya juga nyawa sama. Apabila Ning Siti Nampi kalah tempur dengan si dukun, wassalam Ning Siti Nampi. Makanya kenapa aku bilang ini sangat berat, ini sangat penting. Makanya kalau sekedar biaya sekitar 5 juta itu kan biayanya lepas pocong kurang lebih 5.555.000 rupiah. Kenapa kok 55? Nggak tahu, itu mungkin Ibu Ning Siti Nampi. Mungkin karena sholat juga 5 waktu, rukun Islam juga 5. Mungkin dasarnya di situ kita nggak tahu. Gitu loh sobat. Jadi kembali untuk lepas pocongnya ini tadi. Jadi kalau saudara-saudaraku sudah kena santet, kalau berobat ke Ibu Ning Siti Nampi untuk kesembuhan yang lebih baik, maka tanyalah. Dalam berobat itu tanyalah, Bu, apa saya ini harus dilepas pocong, Bu? Begitu, harus tanya begitu. Karena kalau sudah lepas pocong itu biasanya sukma sang pasien itu sudah diikat dalam pocongan tadi. Makanya dalam pengobatan harus sukma yang ada di sini itu harus ditarik, dikembalikan ke pasiennya. Itu yang terpenting. Sebab kalau masih di sini masih ada sukma, di bonekanya si dukun ini masih ada sukma si pasien yang disantet. Meskipun yang di sana itu diobatin siapapun, kalau di sini masih, tetap aja ini ditusuk paku, jarum apa, tetap masih terasa. Pasien nanti akan kambuh-kambuh lagi. Tapi kalau sudah ada pengobatan yang bisa menarik sukma yang ada di dalam boneka, maka otomatis boneka tinggal boneka, sudah nggak ada sukma. Ya toh, kalau sudah nggak ada sukmanya, meskipun boneka mau ditusuk-tusuk ya sekedar nusuk boneka, karena sukmanya udah nggak ada. Jadi pasien insya Allah sembuh. Gitu loh sobat. Jadi untuk biaya yang sekitar 5.555.000 rupiah itu menurutku nggak mahal lah kalau demi kesembuhan. Karena kita tahu orang-orang yang disantet ini sudah berjuta-juta habisnya tapi belum sembuh juga, kan begitu. Karena sudah aku katakan dari awal tadi bahwa tujuan santet itu mati orangnya, habis hartanya. Gitu loh. Kalau udah habis berobat kemana-mana, habis apa-apa dijuali, kan udah habis semua. Akhirnya ngenes sendiri, pasien itu ngenes sendiri. Akhirnya innalillahi. Gitu loh. Ya memang segala sesuatu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kematian atau apapun itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jangan mengingkari itu. Tapi tetap sebagai manusia kan harus berusaha untuk cari kesembuhan kalau sakit. Jangan kok lantas meneng lagi kabeh-kabeh teko Gusti Allah terus meneng ae. Engko mari-mari dhewe ngono ya, itu bukan makom kita, saudaraku. Itu makomnya orang yang lebih tinggi. Kalau makom kita ini biasa, kalau sakit ya cari obat. Gitu loh. Makanya kenapa aku selalu mendukung Ibu Ning Siti Nampi ini tadi, bisa mengobati itu orang yang kena santet itu, bisa sampai ke akar sini, bisa sampai mengambil sukma yang sudah dimasukkan dukun ke boneka. Ini sentralnya pengobatan santet itu. Kalau sudah bisa mengambil sukma yang ditaruh dalam boneka, maka insya Allah kesembuhan pasien itu hampir sempurna, sembuh. Kalau bisa dukunnya juga lalu disadarkan, semoga aja lekas sadar. Dan kalau memang sudah tidak ada pekerjaan lain selain menyantet orang, kita doakan bersama semoga dukun-dukun bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan dilimpahkan rezekinya, supaya
berhenti menyantet orang, karena bagaimanapun nanti setelah kita mati akan kita pertanggungjawabkan semua apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nggak ada yang kelewat, sekecil apapun. Jadi kalau sobat saudara-saudaraku yang sudah berobat ke Ibu Ning Siti Nampi atau berobat ke Ibu Ning Siti Nampi, jangan lupa tanyakan, Bu, apakah saya ini harus dilepas pocong, Bu? Kalau Ibu Ning Siti Nampi bilang ya harus dilepas pocong, maka turuti harus lepas pocong. Itu demi kesembuhan Anda yang lebih baik. Biaya gampang, Ibu Ning Siti Nampi itu gampang. Aku sudah bilang dalam videoku, jangan kirim uang secara online. Ibu Ning Siti Nampi tidak menerima uang secara online. Kalau ada yang WA itu bukan Ibu Ning Siti Nampi, gitu loh. Jangan kirim uang lagi ke orang-orang yang mengatasnamakan Ning Siti Nampi atau beserta timnya, itu jangan. Ibu Ning Siti Nampi tidak minta uang kepada pasien. Lah wong kalau kita nggak mampu aja digratiskan kok. Kenapa kok minta uang dengan cara ngemis-ngemis WA? Wah, apa itu? Udah, nggak usah dituruti kalau ada yang WA minta uang ya, saudaraku. Dan untuk biaya yang 5 juta itu aku rasa juga tidak mahal untuk prosesi lepas pocong, karena lepas pocong ini berbahaya sekali, saudara. Taruhannya itu nyawa gitu. Dan biaya yang sekitar 5 juta, kurang lebih 5 juta tadi itu juga tidak dimakan serta-merta oleh Ibu Ning Siti Nampi. Uang itu disedekahkan. Dan namanya sedekah itu, meskipun itu uang sudah sampai bayarkan ke Ibu Ning Siti Nampi, kalau uang itu disedekahkan, maka kebaikan-kebaikan, sebagian kebaikan itu akan menjadi benteng buat Ibu Ning Siti Nampi, dan benteng buat sampean juga, supaya tidak mudah dimasuki kembali barang-barang yang tidak baik, barang-barang kiriman. Itu beda kalau bayar misalkan kok 5 juta terus dimakan sendiri lah. Nah 5 juta itu dibuat kekayaan sendiri, itu bukan jadi benteng, tapi itu bisa jadi penyakit malahan gitu. Tapi kalau uang sebagian itu disedekahkan ke anak yatim, ke fakir miskin, itu menjadi benteng kebaikan. Baik kebaikan untuk Ibu Ning Siti Nampi, baik buat benteng kebaikan buat sampean untuk kesembuhan jangka panjang yang lebih baik. Itu lebih baik, dan itu manfaatnya di situ. Jadi jangan berpikir kalau biaya yang sekitar 5 juta, kurang lebih 5 juta itu mahal, karena itu pun kalau kita tidak mampu diberi gratis oleh Ibu Ning Siti Nampi dengan program-program kartu merah, sudah aku jelaskan dalam videoku. Dan semoga dalam video kali ini ada manfaatnya dan bermanfaat buat semua pecinta Ibu Ning Siti Nampi dan penonton pemirsa 57 YouTube channel. Semoga kita semua diberi kesehatan Allah Ta'ala dan selalu dihindarkan dari sifat-sifat buruk, iri, dengki. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat-sifat yang demikian. Semoga bermanfaat, sehat selalu buat semuanya. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube channel.